Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua untuk dapat bertemu kembali di acara Open Your Mind kali ini. Salawat bertangkaikan salam terus kita curahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkatnya lah Islam dapat kita rasakan hingga saat ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin. Gimana sih caranya biar kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya ada dua. Yang pertama, alladzina amanu, yakni orang-orang yang yakin sama Allah, orang-orang yang percaya sama Allah, orang-orang yang gak pernah ragu sama Allah, yang selalu berbaik sangka sama Allah. Itulah amanu. Yang kedua adalah wakanu yattaqun, yakni orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu memperbaiki ibadah wajibnya, baik batin maupun zahir, memperbaiki niatnya, memperbaiki khusyuknya, mendalami fikihnya, dan setelah ia memperbaiki ibadah-ibadah wajibnya, ia tambah dengan amalan-amalan sunnah. Setelah ia melakukan sholat wajib, ia tambah dengan sholat sunnah rawatib. Setelah ia melakukan zakat, ia tambah dengan bersedekah. Dan setelah ia berpuasa Ramadan, ia juga tambah dengan puasa Senin Kamis. Dan banyak lagi amalan-amalan sunnah yang ia lakukan untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ridhonya Allah, agar ia bisa menjadi mukminun haqqo, yakni mukmin yang benar akan keimanannya. Setelah ia meningkatkan keimanannya, setelah ia yakin kepada Allah, maka disitulah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi auliya Allah, kekasih Allah. Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan dari sekarang? Belajar iman, belajar yakin sama Allah. Jangan pernah menyerah sama Allah, jangan pernah ragu sama Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Ada suatu cerita bahwasanya waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah ditodong sama orang kafir. Di lehernya ditaruh pedang. Pedangnya tajam banget. Saking tajamnya, kalau pedang itu ditarik bisa putus lehernya. Apa kata orang kafir? Ya Muhammad, di sini gak ada orang. Siapa yang bisa nolong kamu? Para sahabat jauh, gak ada yang tahu kamu di sini. Siapa yang bisa nolong kamu? Dengan tenang Nabi Muhammad menjawab, Allah. Nabi Muhammad menjawab bukan cuma di lisan, tapi sampai ke hati. Allah itu bisa menjadikan api yang membakar menjadi api yang sangat sejuk, seperti apinya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Allah juga bisa menjadikan lautan yang menenggelamkan, dan juga Allah bisa menjadikan lautan itu jalan, seperti lautnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah itu bisa banget menjadikan bulan purnama menjadi bulan yang terbelah, seperti bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan hal-hal itu nggak cuman dirasain sama nabi-nabi aja, tapi kita pun bisa merasakannya, karena itu adalah maunah dari Allah, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu belajar untuk selalu yakin sama Allah di situasi mudah maupun di situasi susah. Ketika kita sholat, dalam situasi kita dapat banyak nikmat dari Allah, kita juga harus tetap sholat di situasi kita sedang diuji sama Allah. Kita harus tetap bersedekah di situasi kita punya banyak rezeki, dan kita juga harus tetap bisa bersedekah walaupun kita nggak punya rezeki, dan atau bahkan kita nggak punya apapun. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfaklah di situasi susah maupun di situasi yang mudah. Mudah-mudahan kita bisa berlatih dalam dua hal ini. Yang pertama, kita bisa berlatih
dalam batin, riyadhah batin kita, yakni selalu iman kepada Allah di situasi susah maupun di situasi mudah. Iman kita selalu utuh di situasi kita sendiri. Sama halnya ketika di situasi kita yang sedang beramai-ramai sama banyak orang, iman kita tetap utuh. Dan yang kedua, riyadhah zahir kita, yakni selalu taat dengan syariat-syariatnya Allah. Maka dari itu, saya dan teman-teman semua kita harus sama-sama terus melatih diri kita untuk dapat meraih ridhonya Allah dan terus meningkatkan ketakwaan kita demi menggapai surga firdaus Allah, agar kita bisa memasuki surga firdaus Allah bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.